CEO, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten badan usaha milik negara yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia dengan kode emiten TLKM. Telekomunikasi Indonesia berusaha untuk meningkatkan kembali kinerja keuangannya sampai dengan akhir 2023. Sebagaimana yang diketahui, TLKM masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan dengan laba bersih terbesar di Indonesia pada tahun 2022. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Telkom Indonesia mencapai 20,7 triliun pada tahun 2022. Namun, jumlah itu berkurang 16,20% secara year on year. Dari sisi top line, pendapatan Telkom Indonesia tumbuh 2,8% year on year menjadi 147,3 triliun rupiah pada akhir 2022. Memasuki semester pertama 2023, Telkom Indonesia meraih kenaikan pendapatan sebesar 2,28% secara year on year menjadi 73,4 triliun rupiah. Namun, laba bersih dari Telkom kembali menurun 4,13% secara year on year menjadi 12,7 triliun rupiah. Capaian laba bersih dari Telkom sejauh ini tak lepas dari fokus perusahaan dalam mempercepat langkah transformasi dengan strategi utama 5 Bold Move, sekaligus berupaya meningkatkan kualitas layanan lewat pengembangan infrastruktur digital. Salah satu upaya konkret dari Telkom adalah akuisisi tambahan spektrum frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz. Demi mengamankan kapasitas dan kualitas layanan Telkom Group pada masa yang akan datang. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Telkom Indonesia pada saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Walau terjadi kenaikan biaya pengeluaran, Telkom meyakini bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada layanan kepada pelanggan, kinerja, hingga profitabilitas dari perusahaan. Memasuki semester kedua tahun 2023, Telkom berfokus untuk memastikan implementasi fixed mobile coverage pasca perpindahan IndiHome ke Telkomsel dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan value yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, Telkom bakal tetap fokus menjaga profitabilitas dari perusahaan dengan mempertimbangkan efisiensi capital expenditure dan operating expenditure, penjualan yang sehat, serta langkah transformasi yang masih terus dijalankan seperti bisnis to bisnis. Di lain sisi, Telkom Indonesia mengumumkan laporan kinerja keuangan mereka untuk semester pertama di tahun 2023. Ini mengukuhkan posisi mereka sebagai puncak industri telekomunikasi yang ada di tanah air. Pendapatan usaha perusahaan tercatat melonjak sebesar 2,1%, meraih angka yang mencengangkan yaitu 73,4 triliun dibandingkan dengan 71,9 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan yang menggembirakan ini, laba usaha dari Telkom juga turut mengalami peningkatan mencapai 23 triliun rupiah dari yang sebelumnya 22,9 triliun rupiah. Namun, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meskipun masih tetap tinggi mengalami sedikit penurunan dari 13,3 triliun rupiah menjadi 12,7 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2023. Ada catatan yang menarik. Aset perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 15,2 triliun dengan total nilai mencapai 290,4 triliun pada bulan Juni 2023 dibandingkan dengan 275,1 triliun pada akhir Desember 2022. Namun, terjadi penurunan dalam ekuitas perusahaan yang mencapai angka 140,3 triliun rupiah pada bulan Juni 2023 dari nilai sebelumnya yang sebesar 149,2 triliun pada bulan Desember 2022. Kendati demikian,
Pertumbuhan ini dibarengi dengan kenaikan beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi dari 17 triliun rupiah menjadi 19 triliun rupiah, serta kenaikan beban karyawan dari 7,5 triliun rupiah menjadi 7,8 triliun rupiah. Namun, beban penyusutan dan amortisasi justru mengalami penurunan dari 16 triliun rupiah menjadi 15 triliun rupiah. Dalam konteks arus kas, Telkom Indonesia mampu mencatatkan pencapaian yang luar biasa dengan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai 25,6 triliun pada semester pertama 2023, serta terjadi pula peningkatan nilai arus kas sebesar 8,7 triliun sampai dengan akhir Juni 2023. Dalam laporan keuangan ini, digambarkan kesuksesan yang berkelanjutan dari Telkom Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di industri telekomunikasi yang terus berkembang pesat. Dengan pendapatan yang meningkat, perusahaan ini menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi pemain utama yang memiliki pengaruh kuat dalam pasar telekomunikasi. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai emiten telekomunikasi Indonesia? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali dalam Bicara Saham selanjutnya.